Prof. Bayu. Rasanya tak percaya jika setelah mau melakukan sesuatu yang merugikannya. Setahuku, ia gadis yang memikirkan pendidikan ketimbang bergaul. Tapi aku salah, ia melakukan semua demi uang. Seharusnya sebagai kakak, aku melindunginya. Tapi apa? Aku justru mengabaikannya. Apa yang terjadi selama ia menghinaku bukan berarti aku membenci dia. Rasa sayang sebagai kakak masih ada. Bahkan saat ini rasanya aku sangat kasihan. Apakah aku menuntut kalian dengan beban yang berat? Tiba-tiba ibu membubarkan keheningan. Seketika aku dan Stella menatapnya. Apa maksud ibu? Tanyaku. Apakah aku sebagai ibu memberikan beban pada kalian berdua hingga apapun jalan ditempuh demi permintaan aku? Biasanya sebutan itu muncul dari mulut ibu karena kesal dengan diri atau dengan keadaan. Tapi yang jelas, ibu sangat kecewa. Setelah yang diharapkan akan merubah nasib ternyata hancur karena sebuah tuntutan ekonomi dan hutang akibat Mas Jaka. Tapi aku harus tahu siapa lelaki yang menghamili Stella. Lelaki itu harus bertanggung jawab. Siapa lelaki itu, Stella? Tanyaku tegas. Namun Stella masih bungkam. Hanya isakan tangisnya yang terdengar. Kamu kira dengan menangis semuanya bisa selesai? Cepat katakan, kesabaranku sudah habis. Waktu untuk menenangkan diri sudah cukup. Maafkan aku, Bu. Setelah menatap ibu, matanya sembab karena menangis. Buat apa kata maafmu jika tidak bisa mengembalikan keadaan? Bahkan rasanya duniaku hancur. Kamu yang aku harapkan agar bisa merubah nasib dan yang paling aku banggakan. Tapi ucapan ibu terputus. Air matanya berjatuhan lagi. Mas Bayu, tolong maafkan aku. Aku hanya mencoba menolong keuangan kita. Seandainya rumah ini disita, kita tinggal di mana? Kali ini setelah memohon menangis padaku. Aku hanya butuh nama siapa yang menghamilimu. Setelah masih diam sambil menyeka air mata. Cepat katakan, atau kamu sengaja menyembunyikannya? Untuk apa? Apa kamu mau membesarkan anak itu tanpa bapaknya? Tidak, Aku masih mau kuliah. Lagian aku sudah memesan obat lewat online. Tenang saja, Mas dan ibu tak akan malu dengan kondisiku. Plak, ibu menampar Stella. Kamu kira perbuatanmu ini benar? Mau buat dosa berapa kali lagi? Lalu ibu mencengkram lengan Stella. Cepat katakan sebelum kesabaranku habis. Ampun ibu, ampun. Cepat katakan, aku tidak ingin bayi ini, biarkan aku. Ibu, Stella terus memohon. Bayu, cepat ambil gunting, akan kubikin rambutnya botak, agar tak bisa kemanapun. Bicara baik-baik sudah dilakukan, tapi Stella tetap diam. Mungkin dengan seperti ini, ia baru buka mulut. Aku setuju dengan perkataan ibu. Kandungan hanya akan menambah dosa. Tidak, jangan lakukan, Mas. Ampun, ibu, ampun. Setelah memeluk kaki ibu agar mendapatkan maaf. Cepat Bayu, ambil gunting itu. Bu, aku mohon, jangan lakukan itu. Aku mohon, Bu. Katakan, siapa yang menghamilimu? Biar aku
Ambil guntingnya, Bu, ucapku juga ikut geram dengan tindakan setelah tetap tidak menyebutkan siapa itu. Segera aku ambil gunting di lemari, mungkin dengan membotakkan rambut setelah ia tak akan kemana hingga anak itu lahir. Mungkin ini tindakan pencegahan dosa berikutnya. Ini, Bu, gunting aku sodorkan ke Ibu. Bantu pegangin dia, baik, tugas Ibu. Sambil menerima gunting itu, aku pun menuruti perkataan Ibu, memegang setelah. Tidak, tolong jangan lakukan ini, Bu. Mas, tolong jaga Ibu. Aku mohon, maafkan aku. Permohonan maafmu tidak ada gunanya. Kami hanya butuh siapa lelaki yang menghamilimu. Gunting hampir menyentuh rambut setelah. Om Bagas, seketika gunting terlepas dari tangan Ibu setelah menyebut nama seorang lelaki. Dari jarak setelah menyebut namanya, dipastikan ia seorang lelaki berumur. Siapa Om Bagas? Tanyaku menekan setelah. Papi teman sekampusku, Mas. Dugaanku benar, lelaki itu sudah berumur. Jika ia ayah dari teman setelah, pasti umurnya tak jauh beda dari Ibu. Astaga, ia lelaki sudah punya istri dan anak, bahkan anaknya teman sekampus setelah. Harapanku tentang Kelvin sirnalah sudah. Tapi, sepertinya pemuda seperti Kelvin tidak akan mau melakukan itu. Cepat berikan alamatnya. Mas, tolong jangan bikin masalah. Aku bisa malu jika ketahuan temanku. Apa kamu tak punya otak? Kamu memikirkan kata orang, tapi mikir enggak saat melakukannya. Tapi semua juga demi rumah ini. Aku membantu cari uang. Mas kira dapat kerjaan dalam waktu singkat dan bisa punya uang banyak gampang. Bahkan aku hanya punya ijazah SMA. Setelah bangkit berdiri, bahkan Ibu tidak bicara. Ia hanya menatap sedih ke Stella. Sekilas aku teringat Yana. Ia rela kerja di laundry demi bisa mendapatkan uang halal. Tak pernah mengeluh jika orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Ia bekerja keras hanya demi bisa berpendidikan. Tepatnya tak ada rasa gengsi. Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan Stella. Apakah ini yang namanya salah mendidik? Aku malu pakai baju itu aja ke kampus. Aku juga pengen punya uang dan bisa traktir teman-teman. Aku tidak mau Ibu membuat malu karena ketahuan memfitnah Mbak Rina hanya demi bisa dapat uang pinjaman. Aku gak mau diperbudak Mbak Inur. Aku juga ingin bantu Ibu agar rumah ini tidak disita bank. Aku capek. Haruskah menuruti gaya hidup orang kaya demi bisa memuaskan keinginanmu itu? Apakah kamu tidak memikirkan dampak di balik semua ini? Setelah tidak salah, Bayu. Ini semua salah aku, wanita yang melahirkannya. Ya, ini salahku sebagai ibu. Timpal Ibu tiba-tiba. Apa maksud Ibu? Andaikan waktu itu Ibu mendengarkan kata-katamu agar jangan menggadaikan rumah ini, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Gajimu bisa membantu setelah kuliah, dan mungkin Inur memang pantas di penjara. Rina benar, kesalahan Inur berulang kali dan ia tak bisa dimaafkan. Tapi aku menyalahkan Rina karena tidak mau mencabut tuntutan. Bahkan aku menyuruhnya agar bercerai darimu jika ia tak bisa melakukan permintaanku. Rina benar, Bayu. Inur tak pantas diberi kesempatan karena menolongnya sama dengan menolong anak ular, sambung Ibu. Apa?
Ibu meminta Rina agar bercerai dariku. Aku tak pernah dengar ini sebelumnya. Ya Tuhan, pantas Rina secepatnya melayangkan gugatan cerai karena merasa tidak nyaman lagi. Aku kira ibu sudah baik sama Rina, tapi... Ya Bayu, jawab ibu. Kenapa ibu tega padaku? Aku mencintai Rina. Bahkan aku bisa berdiri di depan ibu lantaran kesabaran Rina. Rasanya dada ini sesak. Sebuah pengakuan yang menyakitkan. Rumah tanggaku hancur, ulah saudara, ipar dan ibuku. Rina benar, kami semua lengkap menyakitinya. Kesadaran selalu datang di akhir. Bahkan memperbaiki kaca yang pecah tak semudah membalikkan telapak tangan. Jika kaca itu sudah hancur berkeping-keping. Begitulah hubunganku dengan Rina. Jika suatu saat ia menerima aku lagi, mungkin ini sebuah mukjizat. Tapi apakah mukjizat itu akan ada untukku? Aku memutuskan pergi menemui lelaki yang menghamili Stella. Ia harus bertanggung jawab dan aku sebagai kakak Stella tidak bisa diam saja meskipun Stella bukan adik yang baik. Ini juga tanggung jawabku sebagai anak lelaki. Naik angkot, ibu duduk di sampingku dengan ekspresi sedih. Alamat yang diberikan Stella sudah dicari karena aku sering jualan keliling di komplek itu dulunya bersama Rina. Lagi, bayangan Rina hadir. Kini kami sudah sampai di depan rumah, sesuai alamat yang diberikan Stella. Rumah bercat putih dan berpagar hitam tinggi. Pasti yang punya rumah orang berduit. Lalu aku memencet belnya. Tak lama kemudian, keluar seorang gadis. Ia berdiri di dalam pagar menatap kami lalu berkata, "Cari siapa ya, Mas?" "Bagas Prakoso," jawabku. "Oh, Papa. Tapi dari mana, Mas?" tanyanya lagi. "Apakah begini bertamu di rumah ini? Tanpa mempersilakan masuk, tapi banyak pertanyaan. Padahal aku sudah menyebutkan sebuah nama. Pasti gadis ini teman kampus Stella." "Aku kakaknya Stella. Apakah kamu teman sekampus Stella?" Aku berusaha menebak. "Iya, bahkan ia sering nginap di sini. Tapi ngapain cari papa aku? Biar kami bertemu Bagas Prakoso dulu agar semuanya jelas." Ibu sepertinya tak sabaran karena gadis ini bicara seperti memperlama waktu. "Oh, baik." Lalu ia membuka pagar dan mempersilahkan kami masuk. Kini kami sudah duduk di ruang tamu. Gadis itu minta kami menunggu dan ia berlalu memanggil papanya. Tak lama kemudian gadis itu muncul bersama seorang lelaki hampir seumuran ibu. Badannya agak gemuk dan berkepala pelontos. Mata sipit dan kulit putihnya mirip orang Cina. "Maaf, ada apa mencari saya?" tanya lelaki itu. "Apakah kamu bernama Bagas Prakoso?" Aku bangkit dari duduk. "Ya, tapi ada apa ya?" "Pak, ia kakaknya teman aku, Stella," ucap gadis itu ke papanya. "Hah? Tapi ada apa ya?" Wajah lelaki itu langsung berubah. "Stella hamil. Jika kamu tidak mau bertanggung jawab, maka kasus ini akan sampai ke tangan polisi," ancamku. Susah payah menahan emosi. "Hei, maksudmu apa? Kenapa papaku yang bertanggung jawab?" "Iya telah, Stella. Apa kamu tidak mengerti juga?" Ibu mulai meluapkan amarahnya. "Nggak mungkin, ini pasti bohong." Lalu gadis itu memalingkan pandangan ke lelaki bernama Bagas. "Pak, ini nggak benar kan? Setelah sahabat aku,
Bahkan ia sering menginap di sini. Gadis itu syok. Bisa jadi ia bukan dengan saya. Lah waktu itu ia tidak lagi, jawab lelaki itu tanpa merasa bersalah. Buk, wajah lelaki itu aku tinju. Kamu kira adikku, gadis? Tunggu, aku ingin bertemu Stella, menanyakan langsung. Jika benar bayi yang dikandung setelah anakku, aku bersedia menikahinya. Enggak bisa gitu, Pak. Mama gimana? Tak ada jawaban. Lelaki itu terlihat kalut. Akhirnya, aku membawa Bagas ke rumah untuk bertemu Stella. Menaiki mobilnya, ia tidak bersuara dalam perjalanan karena sibuk dengan ponselnya seperti membalas pesan duduk di samping sopir. Stella, Stella, aku berteriak memanggil Stella. Setelah melewati pintu utama, mungkin di kamarnya, baik, kata ibu. Tanpa berpikir panjang, aku segera menuju kamar Stella. Baru membuka pintu kamarnya, Stella, teriakku. Melihatnya tergeletak di lantai dengan mulut berbusa. Tak jauh dari tangannya ada sebuah botol kecil. Botol itu adalah racun tikus yang sering digunakan ibu di warung. Stella, teriakku, lalu berlari menghampirinya yang tergeletak di lantai dengan mulut mengeluarkan busa. Tak jauh dari tangan Stella ada botol racun tikus. Ku periksa denyut nadi tangannya masih berdetak dan tubuhnya masih hangat. Stella, kenapa Bayu? Sahut ibu terdengar ke dalam kamar. Ya Tuhan, apakah Stella ingin dengan meminum racun tikus atau ingin kandungannya? Tidak, Stella tidak boleh mati. Mendadak ada rasa bersalah karena aku menekannya tadi. Tapi semua dilakukan agar aku tahu siapa yang menghamilinya. Stella, Stella. Ibu menjerit histeris di ambang pintu. Bagas juga ikut mendekat dengan ekspresi terdiam dengan muka tegang. Cepat bantu aku membawa Stella ke rumah sakit. Oh, biar aku saja yang mengangkat Stella, jawab Bagas. Lalu Bagas mengangkat tubuh Stella menuju mobil. Dengan rasa cemas teramat cemas, aku takut terjadi sesuatu pada Stella. Ibu tak hentinya menangis, memanggil Stella. Sesuatu yang tak terduga. Kenapa Stella senekat ini? Setahuku, ia gadis yang kuat dan tak mau mengalah. Apakah ini yang dirasakan Rina dulunya saat aku mencoba diri? Bahkan dada ini terasa sesak dan pikiran pun kalut. Kini aku merasakan sendiri di situasi Rina, hingga rasa bersalah ini semakin bertambah. Setelah ditangani secepatnya, ternyata rumah sakit ini milik teman Bagas karena aku mendengar ia minta ke dokter dan staf agar kasus ini tidak tersebar. Mungkin ia cemas dengan nama baiknya. Mungkin. Hubungi Jaka, Bayu. Ibu ingin bicara padanya. Ngapain, Bu? Ia tak akan peduli. Cepat pencet nomornya. Ibu ingin bicara dengannya, Bay. Terpaksa aku meminjamkan ponselku ke ibu untuk menghubungi Mas Jaka. Tak lama kemudian, ia dan Mbak Inur datang. Hanya saja tak terlihat ada rasa khawatir mereka. Bahkan Mbak Inur sibuk memperbaiki bedak dan lipstiknya sambil duduk menunggu. Aku beri waktu kamu 1 minggu, cepat jual mobilmu dan kembalikan uangku. Tapi Bu, aku juga butuh mobil. Lihat, adikmu sedang di dalam. Apa kamu tak merasa kasihan? Tapi itu bukan salahku. Lah kemauan Stella
minum racun tikus. Plak! Ibu menampar Mas Jaka. Seketika orang-orang yang ada di ruang tunggu ini melihatnya. Sabar Bu, ini rumah sakit, ucapku sambil menahan tangan ibu. Muka Mas Jaka merah, namun ia tak melawan sepatah kata pun, dan Bagas hanya menatap semua ini dengan pemikirannya sendiri. Setelah menunggu berjam-jam, akhirnya kami dipersilakan masuk. Setelah sudah sadarkan diri, syukurlah ia bisa selamat. Di sini pengaruh Bagas sangat besar. Ia meminta dokter terbaik dan obat yang paling bagus. Setelah, kenapa kamu melakukan ini? Semua masalah pasti ada jalan keluarnya, ucapku, menatapnya yang terbaring lemah. Setelah bukannya menjawab, ia malah meneteskan air mata tanpa isakan tangis, memandang ke langit-langit kamar. Bisa aku baca betapa ia sangat tertekan. Setelah, tolong jangan lakukan itu, Nak. Ibu lebih baik mati jika kamu. Lalu hanya isakan tangis ibu yang terdengar. Setelah, panggil Bagas. Lalu setelah memalingkan pandangan ke Bagas, tak ada ekspresi terkejut. Ia hanya menatap ayah temannya itu dengan tatapan datar. Jika anak itu adalah anakku, aku bersedia bertanggung jawab. Kamu udah punya istri dan anak, Om. Gimana caramu bertanggung jawab? Ucap Stella. Tolong beri aku waktu menjelaskan ke keluargaku. Aku tak akan lari. Aku tidak percaya padamu. Tiba-tiba ibu berteriak. Jangan-jangan kamu akan melarikan diri. Tidak, Bu. Aku janji. Lagian bagaimana cara aku melarikan diri? Rumah dan pekerjaanku ada di kota ini. Nama baikku bisa tercoreng karena aku seorang anggota legislatif. Tolong percaya aku. Ia pasti tidak bohong, Bu. Mas Jaka ikut menimpali. Jika ia ingkar dengan janjinya, kita laporkan ke polisi dan ia masuk penjara. Karirnya juga akan hancur, Bu. Mas Jaka benar juga. Bagas seorang anggota legislatif. Jika melarikan diri, sangat mudah membuatnya hancur. Awas, kalau kamu tidak bertanggung jawab. Kami tunggu tindakan selanjutnya hingga besok siang. Geram ibu. Iya, Bu, aku tak akan ingkar janji, jawab Bagas pelan. Bagas minta izin pulang setelah mengantarkan Stella dan kami pulang. Untung cepat bertindak, kalau tidak mungkin Stella akan kehilangan nyawanya. Aku sangat bersyukur racun itu tidak yang masih muda. Lagian kami meminta rawat di rumah saja karena tak ingin orang-orang tahu. Tentu dibekali obat yang paling bagus. Istirahat yang banyak, Stella. Kamu harus menjaga kandunganmu, ucap Inur sangat berubah. Bahkan ia mengambil selimut setelah Stella memutuskan berbaring di sofa ruang tengah. Nggak usah baikin aku. Kembalikan uang ibuku yang telah kalian belikan mobil, jawab Stella ketus. Itu urusan Mas Jaka. Kamu minta ke dia karena uang itu dari dia kok. Dengan lancarnya Mbak Inur melemparkan masalah ini ke Mas Jaka. Padahal ia tahu dan apa salah mengarahkan suaminya. Tapi yang aku baca, ia tak mau itu terjadi. Sudahlah, Stel. Aku akan ganti uang itu. Kapan perlu, rumah ini aku lunasi. Hah? Dapat uang dari mana, Mas? Mata Mbak Inur langsung membelalak menanggapi suaminya.
Tepatnya, ia terkejut. Sudahlah Nur, pasti ada jalan kok. Yang penting kamu tinggalin uang buat setelah untuk beli buah dan makanan enak. Bagaimanapun juga, ia adik iparmu. Aku gak mau. Lah uangku buat beli skincare aja kurang. Lagian itu masalah adikmu. Sangga Mbak Inur menolak. Sedangkan Mas Jaka saja tak mau membantu saat ia dulu bekerja. Apalagi sekarang yang semuanya dikendalikan Mbak Inur. Inur, kamu dengarin aja perkataanku. Gak mau. Kamu kira kita masih punya uang banyak kayak dulu? Kamu tuh gak ada kerjaan dan biaya seharian saja dari toko aku. Jadi jangan main minta aja dong. Inur, aku tuh suamimu. Aku janji akan ganti uangmu 2 kali lipat. Kamu dapat uang dari mana? Bahkan pagi tadi kita dibuat malu ulau wanita itu karena menolak ACC bantuan buat kita. Aku malu mas. Bahkan ia juga punya rekaman kita waktu itu. Perdebatan antara Mas Jaka dan Mbak Inur jadi tontonan kami. Sudah hal yang biasa jika Mbak Inur orang yang sangat perhitungan. Jika ia mau mengeluarkan uang harus dibayar dengan tenaga. Seperti itulah aku dan Rina dulunya. Urus saja istrimu, tak usah berlagak baik karena aku tak akan pernah merelakannya. Ucapan ibu datar tapi terdengar tegas. Bisa dilihat ibu belum bisa memaafkan Mas Jaka. Begitupun aku. Bu, aku akan bayar, tapi beri aku waktu 3 hari. Tenang saja, semuanya rumah ini akan lunas. Mas Jaka masih terlihat yakin dengan ucapannya. Dapat uang dari mana ia? Lah ia saja hidup numpang dengan istri dan mertua. Aku udah bilang gak mau ke sini. Kamu aja yang kuku mengajakku mas. Tugas Mbak Inur. Terdengar sumbing. Inur, tolong kontrol bicaramu. Aku pasti akan dapatkan uang banyak kok. Entah apa yang ada dalam pikiran Mas Jaka. Seperti mau dapat uang banyak saja. Hingga berucap pun tak ragu. Padahal semuanya tahu jika ia tidak punya pekerjaan. Lagian jika bekerja, belum tentu bisa terkumpul uang banyak dengan waktu singkat. Bawa pergi wanita itu dari sini. Sekalian, kamu jangan pernah balik ke sini. Setelah tiba-tiba teriak menatap Mas Jaka. Tahu begini, nyesal aku buang-buang waktuku. Lalu Inur berlalu ke pintu. Setelah, kamu jangan khawatir. Aku akan lunasi rumah ini. Aku janji. Pergi. Sebaiknya kamu pergi. Kamu bukan bagian dari rumah ini lagi. Aku juga tak tinggal diam. Kesal ini makin bertambah dengan melihat laga Inur. Santai aja napa? Jika aku punya uang banyak, kamu akan tahu jika aku pintar cari uang. Bukan hanya dengan kerja sepertimu. Lagian seorang pegawai swasta, posisi administrasi, gajinya tak seberapa kok. Lalu Mas Jaka memalingkan pandangan ke ibu. Bu, aku akan menyelesaikan masalah ini tanpa harus menjual mobilku. Tenang saja, kalian serumah akan lihat jika aku bisa bawa uang banyak. Bersambung.